Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky dan kali ini kita akan membahas OS gaming dari Corvus. Ya, ini adalah Corvus 16 official. Selama penggunaan OS ini, saya merasakan peningkatan performa yang signifikan dari versi sebelumnya. Namun di sisi lain terdapat hal yang sangat mengganggu sehingga membuat saya berpikir dua kali untuk menggunakan OS ini sebagai daily driver. Oke, untuk display interface ini masih sama seperti versi sebelumnya. Namun untuk quick settingnya di sini cukup aneh ya. Untuk warnanya di sini gelap. Namun kalau kita setting di night mode-nya ini tidak ada masalah. Kalau kita nyalakan mode terangnya di sini agak aneh aja sih untuk pemilihan warnanya. Oh ya, dan di sini saya belum melakukan setting apapun, belum merubah tampilannya. Jadi ini benar-benar bawaan dari OS ini guys. Kemudian untuk volume bar dan recent apps-nya di sini masih sama seperti Corvus di sebelumnya. Di bagian recent apps, di bagian bawah terdapat beberapa shortcut seperti share, kemudian menutup aplikasi, dan screenshot. Selain itu, untuk fitur kustomisasi juga masih sama dengan versi sebelumnya. Di sini terdapat beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk mengcustom bagian status bar, kemudian bagian sistem, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kalau Corvus itu lengkap banget deh untuk tool kustomisasinya. Oh ya, dan di sini juga tersedia untuk ZenPart guys. Oke, kita lihat dulu di versi Android-nya. Corvus 16 ini menggunakan base Android 11 dengan menggunakan kernel 4.4.268 Ultron, di mana kernel ini berjalan cukup baik sehingga Corvus saya memiliki performa yang bagus guys, terutamanya untuk gaming. Oke, untuk tes performa pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini mendapatkan skor 276 untuk single core dan 1167 untuk multicore-nya. Selanjutnya saya lakukan tes dengan menggunakan GPU benchmark dan OS ini mendapatkan skor 364.000. Ini skor yang cukup tinggi sih. Selanjutnya saya tes juga untuk CPU throttling-nya. Nah, dan di sini kita bisa lihat untuk performa grafiknya sangat bagus sekali. Dia tinggi dan juga stabil guys. Untuk maksimal performanya ada di 122,428 GHz dan rata-ratanya ada di 117,530 GHz. Untuk performa minimalnya ada di 113,123 GHz. Ini performa yang luar biasa karena performa minimalnya aja masih di atas 100 ribuan. Untuk maksimal CPU clock-nya ada di 1,8 GHz. Untuk gaming cukup oke, dan di sini PUBG Mobile mendapatkan settingan grafiknya ada di maksimalnya SD dan FPS-nya di high. Kalau kita main di smooth, maksimalnya juga masih di high guys. Selama permainan di sini oke, tidak ada lag yang sangat mengganggu, dan untuk gyroscope-nya aktif guys. Pokoknya oke banget deh Corvus ini untuk bermain game. Untuk bermain Asphalt 9 juga masih playable. Untuk grafiknya saya mendapatkan di low, dan selama permainan di sini lancar-lancar aja, walaupun di beberapa waktu saya masih menemukan adanya frame drop, tapi masih playable kok. Oke, untuk performa baterai di sini cukup bagus untuk penggunaan sosial media, multitasking, dan sesekali gaming. Baterainya masih bisa bertahan hingga seharian. Dan untuk charger speednya di sini yang saya sukai, kenceng banget guys. Selama penggunaan OS ini sebagai daily driver saya menemukan satu hal yang sangat mengganggu, yaitu untuk kualitas audio speakernya. Ya, di sini jelek banget untuk kualitas audio speakernya guys. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery dan kemudian kita pilih di web. Di sini kita pilih Dalvik, Judge Data System, dan juga vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses hapusnya. Selanjutnya saya melakukan format data agar menghindari bug yang terjadi.
Kalau kalian ingin melakukan format data itu boleh-boleh aja, tapi di sini yang perlu kalian ingat setelah melakukan format data semua filenya akan terhapus guys. Jadi pastikan membackup data terlebih dahulu. Setelah itu kita kembali ke file dan di sini kita pilih untuk file OS kita, kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penginstalannya. Oke, setelah selesai proses penginstalan, kita masuk lagi di file dan kita pilih untuk GApps. Karena di sini saya menggunakan yang versi vanilla. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Dan setelah selesai, kita bisa langsung pilih reboot system, kemudian kita tunggu aja hingga masuk ke OS kita. Oke, itu untuk review dan juga cara penginstalan Corvus 16 ini. Untuk kesimpulannya, OS ini cocok banget untuk gaming. Kalau kalian seorang gamers, ini OS yang cocok buat kalian. Namun perlu diingat, OS ini memiliki kelemahan yaitu di audio speakernya yang jelek. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.